falyatafaddal mashkuran. Boleh di-unmute, Ustaz? Sudah kedengaran, Ustaz? Ya, siap, Ustaz. Jernih, insyaallah. Jelas ya, Ya, alhamdulillah. jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahi al-barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar, amma ba'd. Segenap ikhwan dan akhwat, wabil khusus kepada rekan-rekan atau teman-teman dari pengurus DPC PKS Jakarta Timur, ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Duren Sawit, ya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maaf. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk masih bisa berthalabul ilm, yang mana mudah-mudahan dengan niat kita semata-mata menuntut ilmu agama atau mempelajari ilmu agama ini semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung saja kita masih melanjutkan ya pembelajaran kita dalam kitab Ta'limul Muta'allim, yang mana kemarin kita sudah menyelesaikan juga ya tentang pembahasan yang kemarin. Sekarang kita berlanjut kepada pembahasan tentang masalah akhlak ini. Sudah lihat halaman ketemu semua ya? Ya, siap, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadhu'i wal 'iffati wal israfi wat taqtiri wa ghairiha. Wa kadzalika, dan begitu juga atau demikian pula kita wajib untuk mempelajari apa? Fi sa'iril akhlaqi, mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan masalah akhlak. Ya. Contohnya apa? Nahwil judi. Contohnya seperti sifat kedermawanan, wal bukhli, sifat kikir, wal jubni, sifat pengecut, wal jur'ati, ya, atau bisa dikatakan atau dibaca al-jara'ah katanya. Ini sifat keberanian, wa takabburi, sombong, wa tawadhu'i, tawadhu', wal 'iffati, itu menjaga diri, wal israfi, berlebih-lebihan, wat taqtiri, ini terlalu irit, ya, nanti dijelaskan, wa ghairiha, dan yang lainnya. Bila rekan-rekan sekalian, ikhwat dan akhwat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang selanjutnya ini kita sudah mulai berkenaan dengan masalah akhlak ini. Akhlak adalah salah satu hal yang paling utama di dalam kehidupan kita, terlebih lagi di dalam kita bermasyarakat. Karena seseorang nanti akan menilai diri kita, bagaimana pribadi kita,
bagaimana pribadi kita, apakah kita termasuk orang yang betul-betul menjalankan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, ataukah sebaliknya? Seseorang akan menjadi disenangi oleh orang lain ketika orang lain menganggap akhlaknya itu baik di masyarakat. Dan sebaliknya, seseorang akan dianggap jelek, dianggap buruk, kurang disukai, kurang disenangi ketika orang lain menilai kita itu buruk akhlaknya. Oleh karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita yang mana Rasul sebagai contoh dan suri tauladan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi. Sungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti yang mulia. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab apa? Kana khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya Al-Quran. Itu yang dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk ya dalam hadis lain disebutkan akmalul mu'minina imana ahsanhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang baik akhlaknya. Oleh karenanya, akhlak ini adalah modal yang paling utama, modal dasar seseorang, terlebih lagi ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat. Yang mana nanti masyarakat pun akan menilai bagaimana akhlak seseorang itu atau akhlak kita di masyarakat. Oleh karenanya, pentingnya kita mempelajari kitab ini salah satunya adalah nanti di sini banyak dijelaskan tentang bagaimana akhlak-akhlak yang baik dan juga bagaimana akhlak-akhlak yang buruk, sehingga insya Allah kita bisa menghindari akhlak-akhlak yang buruk dan bisa mengambil pelajaran di akhlak-akhlak yang baik. Yang selanjutnya yang disebutkan, contoh yang pertama nahwil judi, yakni sifat kedermawanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa an ibni Abdillah ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwada nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Rahul Bukhari. Hadis ini menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan secara mutlak. Beliau manusia yang paling sempurna, berilmu, paling berani dan paling sempurna dalam semua sifat-sifat yang terpuji. Kedermawanan beliau ada pada segala macam bentuk, mulai dari memberikan ilmu, harta, hingga mengorbankan nyawa karena Allah demi membela agama Islam, serta memberikan petunjuk pada umatnya untuk menuju pada jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kedermawanan Rasulullah itu semua karena Allah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Beliau lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan pribadinya, termasuk kepentingan keluarganya. Bahkan beliau pernah harus mengikat perutnya dengan bebatuan karena menahan lapar. Ini yang pertama, sifat kedermawanan yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan. Karena apa? Karena ini nanti juga berkenaan dengan pertama dalam kehidupan kita keseharian, yang kedua manfaatnya nanti kelak di hari kiamat. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang dermawan. Karena apa? Rasulullah orang yang paling dermawan secara mutlak. Bahkan ketika di bulan suci Ramadan, itu kedermawanan beliau bertambah lagi lebih dari hari-hari biasanya. Oleh karenanya orang yang memiliki sifat kedermawanan, insya Allah mereka itu termasuk orang-orang yang mulia. Yang selanjutnya,
sifat kikir atau wal bukhli, ya. Wal bukhli itu ketemu ya. Ya, ada Sifat di sini, kikir. Ustaz. Saya tampilin sini. Ya. Sifat kikir atau pelit. Salah satu sifat yang harus dihindari adalah sifat kikir atau pelit, artinya tidak mau berbagi kepada sesama. Padahal apa yang kita miliki semuanya adalah milik Allah, serta hal tersebut merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya titipan itu hanya bersifat sementara, tidak kekal. Harta yang kita miliki saat ini hakikatnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kita mampu untuk menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut ataukah sebaliknya? Karena sebagian dari harta yang kita miliki itu ada sebagian hak orang lain. Kemudian apakah dari harta yang kita miliki tersebut itu kemudian kita keluarkan zakatnya, infak ataupun sedekahnya? Nah, ini yang menjadi ujian bagi kita sebetulnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan, contoh Allah memberikan satu kenikmatan berupa harta yang berlebih kepada kita. Sebetulnya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah kita bisa memegang amanah yang Allah titipkan kepada kita berupa harta tersebut. Karena berapa banyak di antara kita yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, memberikan kemuliaan, contohnya yang pertama, ya, berupa harta yang berlebih kepada kita, banyak di antara kita yang lupa bahwasanya harta yang Allah titipkan kepada kita tersebut, sebagian di antaranya itu ada milik orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan pada sebagian harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta-minta dan juga ada hak fakir miskin yang tidak meminta-minta. Dan ingat, ya, kelak di yaumil qiyamah, kelak di hari kiamat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Beliau bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidak akan melangkahkan kaki seorang hamba kelak di yaumil qiyamah atau di hari kiamat, an mauqifil hisab, yakni di tempatnya berdiri ketika mereka dihisab. Hatta yus'ala an arba', sampai ditanyakan kepada mereka akan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fi ma'afna. Umurnya ia pergunakan untuk apa? Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah. Tubuhnya, ya, atau Allah memberikan kemuliaan, Allah memberikan badan yang sehat, tubuh yang kuat, yang sempurna, ia pergunakan untuk apa? Wa an ilmihi madza amila bihi, termasuk ilmunya apakah dia amalkan atau tidak. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Nanti akan diminta pertanggungjawaban terhadap harta yang kita miliki. Dari mana kita mendapatkan harta tersebut dan kemana kita pergunakan harta tersebut. Dijelaskan tentang syarah hadis ini. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umur yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini,
itu kita pergunakan untuk apa? Ai madza amilta munzu balagta. Apa yang kita lakukan semenjak kita baligh? Ya, batasan seseorang baligh itu adalah batasan seseorang sudah memiliki tanggung jawab. Maksudnya apa? Ketika kita sudah mencapai usia baligh, segala sesuatunya kembali kepada kita. Ketika kita beribadah, pahalanya untuk kita. Ketika kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, dosanya pun untuk kita. Ini menjadi ukuran. Madza amilta munzu balagta. Apa yang kita lakukan ya semenjak kita baligh? Addaita ma faradallahu 'alaika wajtanabta ma harrama 'alaika. Apakah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan menjauhi segala macam perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fa in kana qad fa'ala dzalika. Kalau seandainya kita melaksanakan hal tersebut, maksudnya apa? Menjalankan kewajiban, menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, naja wa salima, niscaya kita kelak akan selamat. Wa illam yakun fi'la dzalika halaka. Tapi sebaliknya, kalau seandainya semenjak kita baligh kita tidak mempergunakan umur yang Allah berikan kepada kita, usia yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini, justru kita pergunakan untuk senantiasa berbuat maksiat. Kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka halaka, kelak kita akan menjadi orang yang celaka di hari kiamat nanti. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Yang selanjutnya, wa yus'alu an jasadihi fima ablah. Kita akan ditanya tentang tubuh jasad kita. Kita pergunakan untuk apa? Fa'in ablau fi ta'atillah. Kalau seandainya kita pergunakan segala sesuatu yang Allah berikan, termasuk di badan kita ini, jasad kita ini, tubuh kita ini, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Allah memberikan kenikmatan berupa sehat wal afiah. Allah memberikan kenikmatan kepada kita berupa apa? Yang selamat, yang memiliki akal, tidak dihidupkan dalam keadaan gila misalnya. Ya. Dari semenjak kita baligh. Kemudian kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita ini, kesehatan dan lain sebagainya, itu kita pergunakan untuk berbuat ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan menjadi apa? Sa'ida wa naja. Kita akan bahagia dan selamat di akhirat. Wa in abla jasadu fi ma'siyatillah khasira wa halaka. Kalau seandainya kita pergunakan ya tubuh kita ini, jasad kita ini, kesehatan kita ini untuk apa? Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pertama, khasira wa halaka. Kelak kita akan merugi ya, dan kelak di hari kiamat nanti kita akan celaka, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa yus'alu an ilmihi. Kita nanti akan ditanya juga tentang ilmu kita. Ya. Madza amila bihi. Apakah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki tersebut ataukah sebaliknya? Ai yus'alu hal ta'allamta ilmad din alladzi faradallahu 'alaika. Kita akan ditanya apakah kita ketika hidup di dunia itu kita belajar ilmu agama. Alladzi faradallahu 'alaika, yang diwajibkan oleh Allah atas kita. Ingat sebagaimana pada pembukaan yang pertama Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab ini ya, pada permulaan kita ta'lim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin."
bahwasanya mempelajari ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan ilmu yang wajib dipelajari adalah apa? Ilmu hal atau ilmu wajib atau ilmu din ad-daruri. Pokok-pokok ilmu agama yang penting untuk dipelajari. Ini juga disebutkan di sini. Ya. Hal ta'allamta ilmad din? Apakah kita mempelajari ilmu agama alladzi faradallahu 'alaika, yang diwajibkan kepada kita? Karena apa? Orang yang beribadah dengan tanpa memiliki ilmu akan menjadi satu kesia-siaan. Oleh karena ini mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Untuk apa? Agar ibadah kita menjadi sah, agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sungguh sangat berbahaya ketika ada orang ya yang apa? Yang tidak memiliki ilmu agama, tidak mau belajar ilmu agama, kemudian dia beramal, beribadah. Ini sebagaimana ada kemarin satu pertanyaan yang kelewat sebetulnya, ya. Karena waktu online kemarin itu saya pakai HP, jadi tidak melihat langsung yang pertanyaan-pertanyaan yang ada. Seperti yang ditanyakan kemarin tentang masalah bagaimana orang yang bodoh kemudian dia beribadah, ataupun orang yang orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kalau nggak salah ada seperti itu. Banyak disebutkan oleh para ulama, ya. Dikatakan fasadun kabirun, alimun mutahattikun, wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Fasadun kabirun, sungguh kerusakan yang sangat besar. Alimun mutahattikun, orang alim tapi fasik, la ya'malu bi'ilmihi. Orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ini merupakan satu kerusakan yang amat sangat besar. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Dan yang lebih besar lagi kerusakannya apa? Jahilun, orang yang jahil, orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak berilmu, mutanassik, tapi dia beribadah. Ini repotnya seperti itu. Ya, karena apa? Orang yang tidak memiliki ilmu, kemudian dia beribadah, ini dikhawatirkan ibadahnya itu menjadi sia-sia. فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Dalam kitab Matan Zubat, Syekh Ibnu Ruslan menjelaskan, فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ. Setiap orang yang beramal dengan tanpa didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya tersebut tertolak. Mardudah, la tuqbalu, tidak diterima. Nah, ini yang merepotkan. Kemudian dilanjutkan lagi, huma fitnatun lil alamina azimah, liman bihima fi dinihi yatamassaku. Keduanya akan menjadi fitnah yang sangat besar dalam kehidupan bagi orang yang menyandarkan agamanya kepada mereka. Nah, ini satu pelajaran yang sangat besar. Karena apa? Dikatakan huma fitnatunil alamin azimah. Keduanya akan menjadi fitnah yang sangat besar dalam kehidupan ini. Bagi siapa? Bagi orang yang menyandarkan agamanya pada mereka. Karena kita lihat sekarang ini banyak orang, ya, mohon maaf, yang kadang-kadang hanya sekedar bisa atau pandai retorika, ya. Akan tetapi banyak di antara mereka yang menyampaikan tentang masalah hukum, tapi yang mereka sampaikan tersebut itu sesuatu yang boleh dikatakan menurut para ulama itu salah. Karena apa? Mereka tidak memiliki dasarnya. Yang lebih berbahaya lagi, ya, orang yang apa? Orang yang hanya belajar secara otodidak. Seperti halnya membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemahnya, kemudian mereka sudah berani menyampaikan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Termasuk membaca hadis, membaca terjemahnya, kemudian berani menyampaikan hukum-hukum yang terdapat di dalam hadis tersebut. Dan juga yang lainnya. Karena tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Para ulama ketika menetapkan satu hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan. Termasuk para ulama, mereka mempelajari ilmu agama kepada guru-gurunya yang demikian banyaknya. Dan juga masanya tidak sedikit, masanya tidak sebentar, masanya begitu lama. Tapi sekarang banyak orang ya yang hanya sekedar menyampaikan sesuatu hal yang mereka tidak tahu. Mereka menyampaikan sesuatu yang sudah ada atau baku, mohon maaf, misalnya mereka mencari-cari di internet misalnya tentang suatu hukum, akan tetapi ternyata ketika ia sampaikan, banyak ulama-ulama yang lainnya ketika mendengar hal tersebut mengatakan itu tidak benar. Ia dikhawatirkan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita talaki, kita mengaji kepada seorang guru langsung, ya talaki itu sistem pelajaran seorang guru berhadapan langsung dengan muridnya, gurunya megang kitab, muridnya megang kitab. Ya, itu seperti itu. Dan guru menyampaikan apa yang pernah didapat sewaktu dia dulu belajar, dia mengaji dan menyampaikan apa yang terdapat di dalam kitab tersebut. Nah, ini yang fenomena yang terjadi sekarang ini, banyak orang menyampaikan hanya sekedar dari apa yang mereka baca, bukan dari apa yang mereka pelajari. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya dikatakan liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang menyandarkan agamanya pada mereka. Maksudnya apa? Ketika orang-orang tersebut yang hanya berbondalkan bacaan-bacaan di buku tanpa berguru kepada seorang yang ahli, kemudian yang menyampaikan satu hukum. Nah, orang-orang yang menjadi murid-muridnya, ya, ini yang dikhawatirkan akan terjerumus pada kesesatan. Karena apa disebutkan di sini? Keduanya akan menjadi fitnah yang sangat besar dalam kehidupan ini bagi orang yang menyandarkan agamanya pada mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang kemudian yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Fama'nahu annal insana yus'alu yaumal qiyamati 'anil mali alladhi fi yadihi fid dunya. Bahwasanya nanti kita ini akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat tentang harta kita yang ada yang kita miliki ketika di dunia. Ya. Kalau seandainya harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang halal, kemudian harta tersebut kita pergunakan untuk kebaikan, maka niscaya kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya harta yang kita miliki, harta yang kita dapatkan tersebut adalah harta yang bersumber dari harta yang haram, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita dapatkan atau kita peroleh di dunia ini halalnya dihisab dan haramnya pun akan diazab. Begitu juga harta yang haram ini akan memiliki dampak atau pengaruh yang negatif ketika kita memberikan harta tersebut kepada istri dan anak-anak kita. Oleh karenanya mohon maaf, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita putra-putri yang tampan, yang cantik, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak-anak yang lucu, dari masih kecil kita rawat mereka, kita besarkan mereka sampai mereka besar. Dan ternyata ketika mereka sudah besar, apa yang kita dapatkan? Ternyata mereka berani melawan kita selaku orang tuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada lagi di antara mereka yang mana akhirnya banyak melanggar larangan-larangan agama. Ada yang mabuk-mabukan. Ya. Ada yang mencuri,
merampok, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang tidak pernah kita inginkan ternyata semuanya terjadi. Nah, kita sebetulnya tidak bisa 100% menyalahkan anak kita, tidak. Ini semuanya kembali kepada kedua orang tuanya. Terutama kepada ayahnya atau bapaknya. Ketika kita memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak kita, apakah kita memberikan nafkah tersebut dari harta yang halal atau harta yang haram? Karena kalau seandainya ada harta yang haram yang kita berikan untuk anak-anak kita, yang kita khawatirkan sesuatu yang tidak kita inginkan itu nanti akan terjadi. Ketika kita lihat anak-anak kita itu melenceng jauh. Apakah dari agama, melenceng dari hukum-hukum agama, ya, ataukah dari hukum negara. Ini kita harus introspeksi diri kita lagi. Ketika dulu kita menafkahi mereka, membesarkan mereka, apakah ada harta-harta yang haram yang kita berikan untuk anak-anak kita tersebut ataukah tidak? Oleh karena saya katakan tadi, ya, harta yang haram memiliki dampak negatif baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Selain kita bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala terhadap harta yang diharamkan, yang kita ambil, yang kita cari, yang kita dapatkan. Karena berapa banyak orang sekarang ini yang sudah tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta tersebut. Berapa banyak sekarang ini orang-orang yang sudah tidak lagi peduli bahwasanya harta yang ia dapatkan itu adalah dari sesuatu yang tidak benar, dari jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap mereka ambil. Karena apa? Bagi mereka, oh ini kesempatan besar. Kapan lagi saya punya uang sebesar ini? Kapan lagi saya punya uang sebanyak ini? Ya. Demi apa? Demi untuk kebahagiaan dia di dunia, terutama membahagiakan keluarganya, tapi dengan cara yang salah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini akan berdampak negatif baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk juga walaupun harta yang halal yang kita dapatkan, ya, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban juga, termasuk apa? Harta tersebut apakah kita keluarkan zakatnya, kita keluarkan infak dan sodakohnya, ataukah tidak, ataukah sebaliknya. Dan hal ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus betul-betul diperhatikan. Karena ingat sekali lagi bahwasanya harta yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pelit adalah mereka orang-orang yang tidak mau tahu menahu. Orang-orang yang tidak memiliki perasaan, tidak bisa merasakan ketika ada orang lain dalam kehidupan yang susah, ya, dan mereka butuh bantuan. Akan tetapi orang yang pelit tersebut, mereka tidak peduli dengan lingkungannya dan menganggap apa yang sudah ia miliki dari hartanya itu adalah milik dia dan bukan milik orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini tentang orang-orang yang bermegah-megahan, yang mana harta akhirnya telah melalaikan mereka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kemudian sampai ayat 8, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian benar-benar kamu akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang kamu dapatkan ketika di dunia. Ya. Para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang sifat pelit atau kikir. Nah, yang selanjutnya, ya, wal jubn, sifat pengecut, sifat penakut. Ya, ini
juga kalau bisa harus dihindari. Takut bukan karena takut apa? Takut kepada sesuatu yang kita takutkan. Sekarang banyak orang mengatakan takut, katanya takut dengan setan yang gaib misalnya. Ya, bukan takut seperti itu. Takut di sini maksudnya ya takut yang mazmumah, perasaan takut yang tercela. Seperti halnya ya orang yang lari dari peperangan, al-firar min az-zahaf misalnya. Kemudian apa? Untuk menghindari hal-hal tersebut ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang mungkin biasa kita baca, tapi banyak di antara kita kadang tidak menyadari hal tersebut. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya. Itu doa yang biasa kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ini doa, ya, agar apa? Kita terhindar dari terlilit hutang piutang. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini. Yang selanjutnya, ya. Wal jur'ati, atau bisa dibaca wal jaro'ati, ya, sama dengan makna karohah, jaro'ah, yakni sifat berani. Berani apa? Mengatakan sesuatu yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Barang siapa yang melihat satu kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Ya. Fal yughayyirhu biyadi, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau seandainya tidak mampu, fa bilisani, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau seandainya ia tidak mampu juga, fa biqalbi, maka tentanglah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, karena yang demikian itu adalah paling sedikit dari buah dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala. Nih. Yang selanjutnya at-takabburu. Sifat sombong. At-takabburu, sifat sombong. Sifat sombong termasuk perbuatan maksiat hati yang harus dihindari, dan ini banyak terjadi kepada kita. Ya. At-takabburu atau al-kibru, ya. Ini yang banyak terjadi pada diri kita. Ketika kita merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menganggap diri kita itu paling sempurna, menganggap diri kita paling mulia, menganggap diri kita paling kaya, menganggap diri kita paling hebat, menganggap diri kita paling alim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Nih, Rasulullah sudah menyampaikan hal tersebut. Dikatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Batarul haqq maksudnya apa? Tidak mau menerima kebenaran. Merasa diri yang paling benar. Orang lain semuanya salah. Dan ini banyak terjadi pada kita. Ya, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Seakan-akan kita yang paling mulia, kita paling benar. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rasulullah SAW bersabda, an Abdillah bin Mas'udin
radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata. Kalimat la yadkhulul jannata jangan diartikan tidak akan masuk surga. Ya. Ini banyak orang mengartikan ketika apalagi di buku-buku terjemah itu banyak diartikan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Seseorang ketika memiliki sifat sombong itu hanya dosa besar dan tidak mencapai derajat kekufuran. Dosa besar ketika nanti dosa-dosanya ya sudah misalnya di akhirat nanti dia diazab terhadap apa? Dosa-dosa besar yang ia lakukan. Contohnya ketika ia memiliki sifat sombong di dunia misalnya. Kemudian setelah dosa-dosanya habis, dia disiksa di neraka. Kalau ia meninggal dalam keadaan beriman, ia akan masuk dalam surga. Berbeda dengan kekufuran. Kekufuran yang sampai mengeluarkan ia dari Islam. Ini berbeda. Makanya ketika terdapat kalimat di dalam hadis yang menyebutkan ya la yadkhulul jannata ay la yadkhulul jannata ma'al awwalin, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Maksudnya apa? Ketika ia meninggal dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ia tetap akan masuk surga. Meskipun harus melewati masa apa? Penyucian dulu. Dicuci dulu, dibersihkan dulu. Di mana? Di neraka. Ya, dosa-dosanya dibersihkan. Setelah bersih baru dipindahkan ke surga. Itu seperti itu. Termasuk hadis yang menjelaskan la yu'minu ahadukum. Misalnya, kalimatnya seperti itu. Jangan serta-merta diartikan tidak beriman salah seorang dari kalian. Enggak seperti itu. Maksud dari hadis la yu'minu ahadukum ay la yakmulu iman ahadikum. Dikatakan tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Ya, tidak sempurna mananya, bukan tidak beriman, bukan, tapi tidak sempurna. Contoh hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak mencapai derajat yang sempurna keimanan salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, melebihi dari ia mencintai dirinya sendiri. Ini kalimat la yu'minu ahadukum jangan diartikan tidak beriman, tapi tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Itu begitu. Termasuk hadis ini, la yadkhulul jannata, jangan diartikan tidak akan masuk surga, tapi maknanya ay la yadkhulul jannata ma'al awwalin, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang terlebih dahulu masuk surga. Sekali lagi, maksudnya apa? Ketika ia meninggal dalam keadaan beriman, tapi ia masih memiliki dosa-dosa yang harus ia pertanggungjawabkan, otomatis nanti dibersihkan dahulu dosa-dosanya sampai habis, ya, baru ia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang lebih dahulu masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, seseorang yang di hatinya masih terdapat sifat sombong walaupun sebelat zarrah. Ya, zarrah itu benda yang sangat kecil. Kalau kita lihat di kamus, artinya itu macam-macam. Ada yang mengartikan biji, ada yang mengartikan atom atau partikel yang sangat kecil. Nah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong adalah tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Ini hadis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Para jamaah sekalian, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak di antara kita orang-orang yang memiliki sifat yang sombong. Biasanya orang sombong karena harta, sombong karena tahta, sombong karena pangkat ataupun jabatan, bahkan ada juga orang yang sombong karena keturunan. Dan mereka orang-orang yang sombong ketika di dunia, ketahuilah bahwasanya kesombongan mereka itu akan membawa satu bahaya yang sangat besar. Yang mana kelak ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar nanti, mereka dibangkitkan dalam keadaan yang begitu terhina. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ingat, kita hidup di dunia cuma sementara. Dan kelak yang namanya dunia ini itu akan hancur. Ketika kiamat yang sebenarnya itu terjadi, ya, seluruhnya akan hancur lebur. Nah, nanti kelak kita akan kembali dibangkitkan di satu tempat yang bernama padang mahsyar. Ini ada kaitannya dengan orang yang sombong nanti. Bagaimana keadaan mereka ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti. Nah, ketika di padang mahsyar tersebut kita akan dikumpulkan. Ya. Jin dan manusia akan dikumpulkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dalam surah Az-Zalzalah disebutkan, yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Pada hari itu jin dan manusia mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar ashtatan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Liyuraw a'malahum, untuk mempertanggungjawabkan amal ibadah mereka ketika di dunia. Kita nanti ketika dibangkitkan ya di padang mahsyar itu dibangkitkan dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang pertama disebutkan dalam hadis, ya, Allah memberikan satu kemuliaan kepada mereka, yakni mereka dibangkitkan dalam keadaan mulia. Mereka dibangkitkan dalam keadaan rapi, berkendaraan unta yang berpelanakan emas. Mereka, kelompok yang pertama ini dibangkitkan dalam keadaan rapi, berkendaraan unta yang berpelanakan emas. Dan mereka juga memiliki perbekalan makanan dan minuman. Kemudian mereka juga tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus, tidak merasakan panas yang amat sangat. Karena apa? Ketika itu, matahari amat sangat dekat di atas kepala kita. Berapa banyak orang-orang yang ketika itu tersiksa dengan panasnya matahari. Bayangkan, ketika di dunia, kita sudah merasakan begitu panasnya sengatan sinar matahari, apalagi nanti ketika di akhirat. Matahari yang amat sangat dekat dengan kepala kita. Nah, kelompok yang pertama ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mahsyar dalam keadaan mulia. Tidak merasakan lapar, haus, tidak merasakan panas. Ya. Siapa mereka? Mereka ada kelompok para anbiya, para aulia, para syuhada, para solihin. Mereka kelompok para nabi, para wali, orang-orang meninggal dalam keadaan syahid, dan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang begitu mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di padang mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan kita yang masih menjalankan perintah Allah, yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita masih meneguhkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih rajin untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama demi sahnya ibadah kita. Mudah-mudahan kelak kita dibangkitkan dalam keadaan yang demikian, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ada kelompok yang kedua yang kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hufatan uratan. Maksudnya apa? Mereka dibangkitkan tanpa beralaskan kaki. Mereka dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat tanpa selai benang pun di badan mereka. Tanpa beralaskan kaki. Sungguh mereka amat sangat tersiksa ketika itu.
panas matahari yang amat sangat menyengat di atas kepala mereka. Bahkan sampai keringat-keringat mereka sendiri itu membanjiri mereka. Bahkan ada yang sampai menenggelamkan diri mereka dengan keringatnya sendiri. Saking panasnya sengatan sinar matahari ketika itu. Dan tanpa mengenai orang-orang lain yang di sampingnya. Ini siapa mereka? Mereka, kelompok yang kedua ini yang dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang demikian, mereka adalah pelaku dosa-dosa besar. Mereka ketika hidup di dunia selalu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berbuat dosa. Dan mereka tidak bertaubat. Yang mana pada akhirnya ketika dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan yang demikian, Allah memberikan siksaan kepada mereka. Ketika di padang mahsyar tersebut, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, ada kelompok-kelompok yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan telanjang bulat tanpa selai benang pun di badan mereka dan juga tanpa beralaskan kaki. Dan mereka dibangkitkan dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki mereka di atas. Dan mereka berjalan dengan kepala mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia mereka kafir. Mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mereka yang ketika hidup di dunia mengaku beragama Islam tapi mereka tidak menyadari bahwasanya mereka telah terjatuh dalam kekufuran. Karena berapa banyak di antara kita yang mengaku beragama Islam, mereka sholat, mereka puasa, mereka bayar zakat, mereka pergi haji, tapi mereka tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mempelajari akan hal-hal yang bisa membatalkan keimanan mereka. Ini dikhawatirkan bisa menyebabkan mereka keluar dari Islam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Berapa banyak juga di antara kita yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apa? Banyak yang masih mendatangi perdukunan. Ya. Masih percaya kepada dukun. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nih. Ini mereka akan dibangkitkan dalam keadaan yang demikian. Kepala di bawah, kaki di atas. Dalam keadaan panjang bulat tanpa selai benang pun di badan mereka, tanpa beralaskan kaki. Dan mereka akan tersiksa dengan hal yang demikian. Nah kemudian, kelompok yang keempat yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni siapa? Ini adalah orang-orang yang sombong ketika di dunia. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mutakabbiruna yuhsyaruna ka'amtsalidz dzarri fi suwarir rijal. Orang-orang yang sombong itu mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia tapi yang menyusut. Ka'amtsalidz dzarri. Maksudnya apa? Dibangkitkan dalam keadaan kecil-kecil. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghsyahumuz zullu min kulli makanin. Jadi mereka diliputi dengan kehinaan. Kama takabbaru fid dunya, sebagaimana dengan apa yang mereka sombongkan ketika di dunia. Yaj'aluhumullahu ala suwarir rijal. Allah menjadikan mereka tetap dalam bentuk manusia, lakinnal miqasa wal hajma hajmun naml. Akan tapi bentuk tubuh mereka itu seukuran semut. Ya. Hajmud dzar. Yata'uhumun nas biaqdamihim. Dan kemudian mereka terinjak-injak oleh manusia-manusia lainnya di pada masa tersebut. Kelompok yang keempat ini, yakni mereka yang dibangkitkan dalam keadaan kecil seukuran semut. Tapi tetap berbentuk sebagaimana layaknya manusia. Dan mereka terinjak-injak oleh manusia-manusia lainnya di padang mahsyar tersebut dan tidak ada satupun yang mati. Ini sebagai apa? Sebagai balasan ya atas kesombongan mereka ketika di dunia. Allah menghinakan mereka. Allah menghinakan mereka. Ya. Dibangkitkan dalam keadaan yang begitu kecil dan diinjak-injak. Tapi tidak ada satupun yang mati. Ini sebagai balasan atas kesombongan mereka ketika di dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya.
Sekarang apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Sekali lagi, segala sesuatu yang kita miliki semuanya milik Allah. Segala sesuatu yang kita miliki semuanya ada titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan milik kita. Semuanya hanya titipan, tidak ada yang kekal. Yang kelak akan kita bawa ketika meninggal dunia, ya itu cuma apa? Kata Rasulullah SAW, yatsba'ul mayyit salathan. Ada 3 hal nanti yang akan mengikuti kita ketika kita meninggal dunia. Yang pertama, yatsba'u maluhu. Harta kita ya akan mengikuti kita sampai ke pemakaman. Kendaraan kita akan mengikuti kita sampai ke pemakaman. Yatsba'u ahluhu, yang kedua, keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita akan mengiringi kita, mengantarkan kita hanya sampai kepada pemakaman. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fayarji'u thnani wa yabqa wahid. Yang 2 ini kembali, yang 1 yang kekal. Ya, karena ada 3 hal tadi. Harta kita kembali ke rumah kita. Keluarga kita, istri kita, anak kita, suami kita, saudara-saudara kita akan kembali ke rumah masing-masing. Dan yang tersisa hanya 1, wa yabqa wahid. Apa? Amal ibadah kita. Amal ibadah yang akan mengekalkan kita. Amal ibadah yang akan menyelamatkan kita kelak nanti di akhirat. Termasuk di kubur nanti. Ketika malaikat Munkar dan Nakir mempertanyakan, man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Bukan berarti ketika malaikat Munkar dan Nakir mempertanyakan kepada kita pakai bahasa Arab, kita harus belajar bahasa Arab. Tidak. Karena ada sebagian orang yang bertanya seperti itu. Apakah kita harus belajar bahasa Arab dulu? Tidak. Yang bisa menjawab itu hanya amal ibadah kita. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari di mana nanti mulut kita ini terkunci, nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, nanti tangan kita yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita nanti akan menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, ya, terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat ketika di dunia. Hukum di dunia masih bisa, ya, diatur-atur. Yang salah menjadi tidak bersalah. Yang salah ya menjadi tidak bersalah. Yang benar bisa menjadi salah. Ini hukum dunia, tapi hukum akhirat Allah Maha Adil. Ya, tidak bisa diakal-akalin seperti hukum dunia, tidak bisa. Ya. Oleh karenanya, apa yang kita mau bawa ketika meninggal dunia nanti hanya amal ibadah kita yang akan mengekalkan kita, yang akan menyelamatkan kita. Oleh karenanya, sifat sombong ini hanya akan menyengsarakan kelak kita di yaumil qiyamah. Apa yang kita mau sombongkan, sekali lagi, segala sesuatunya milik Allah dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya wat-tawadu', yakni sifat tawadu'. Tawadu artinya adalah rendah hati, dan hal ini merupakan kebalikan dari sifat takabbur atau sombong. Tawadu secara bahasa berasal dari kata wadu'a yang berarti merendahkan, bisa juga berasal dari kata ittadu'a yang berarti merendahkan diri. Sedang menurut istilah, tawadu adalah merendahkan diri kepada sesuatu yang diagungkan atau dimuliakan. Nah, orang yang tawadu, ya, itu bisa diibaratkan bagaikan padi yang semakin berisi semakin menunduk. Orang yang tawadu, mereka enggan menampakkan jati diri mereka. Orang yang tawadu, mereka enggan menampakkan kelebihan-kelebihan mereka. Oleh karena dikatakan tawadu ini lawan kata dari sombong. Kalau sombong ingin menampakkan jati diri mereka. Ya. Tapi tawadu ini selalu menyembunyikan kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka. Karena yang menjadi tolak ukur bagi mereka adalah apa? Kemuliaan di akhirat, bukan di dunia.
Yang menjadi tolak ukur bagi mereka adalah kemuliaan kelak di akhirat yang akan Allah berikan dan bukan kemuliaan di dunia. Orang yang memiliki sifat tawadu, mereka akan memiliki sifat sadar diri bahwasanya apa yang mereka dapatkan, kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah ketika di dunia hanya bersifat sementara. Tapi kebahagiaan akhirat adalah yang paling kekal, yang kelak akan mereka dapatkan. Yang mereka harapkan hanya apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, ini sifat tawadu. Termasuk di antaranya tanda-tanda orang yang memiliki sifat tawadu, di antaranya menjauhi sifat riya. Riya maksudnya apa? Senang dipuji. Selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Ini orang yang riya nih. Ya, orang yang ingin dipuji, senang dipuji, mengharapkan pujian dari orang lain terhadap apa yang ia miliki, ya, terhadap kelebihan-kelebihan yang Allah berikan untuk dirinya. Nah, ini sifat riya, na'udzubillah, ya. Yang selanjutnya, tanda-tandanya diantaranya tidak berbangga diri terhadap kelebihan yang dia miliki. Tidak menyombongkan kelebihan yang dia miliki, apapun itu bentuknya. Apakah itu dari harta atau keturunannya, apa pangkat dan jabatannya, tidak. Ia selalu menyembunyikan hal tersebut. Yang selanjutnya, tidak memilih teman dalam pergaulan. Maksudnya apa? Ia tidak malu untuk bergaul dengan fakir dan miskin. Ini di antara kita banyak juga orang yang demikian. Ketika di lingkungan kita, di sekitar kita, ada orang-orang yang memang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Banyak di antara kita yang membeda-bedakan ketika ada yang datang misalnya ke rumah kita atau berkunjung ke rumah kita, kemudian ada yang dibeda-bedakan. Si kaya dan si miskin masing-masing memiliki tempat masing-masing. Ya. Ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini masih terdapat sifat-sifat yang demikian di antara kita. Oleh karena Rasulullah SAW mengajarkan hal demikian. Sifat tawadhu, ya, sifat rendah hati, termasuk kepada siapa? Ketika Allah memberikan kemuliaan kepada kita, ya, kita bisa bergaul, bisa duduk bersama dengan siapa? Dengan orang-orang fakir dan miskin. Dan bahkan kalau seandainya kita mampu untuk membahagiakan mereka, kita bahagiakan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW menampakkan keteladannannya dalam pergaulan kepada golongan fakir dan miskin. Disebutkan dalam satu kitab Al-Barzanji, disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Rasulullah adalah pribadi yang sangat pemalu dan sangat tawadhu. Yakhsifu na'lahu wa yarqau thawbahu wa yahlubu syatahu wa yuhibbul fuqara'a wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah SAW beliau menambal sendiri sendalnya, menjahit sendiri bajunya, memerah sendiri susu dari kambingnya. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin, dan beliau sangat mencintai kaum fakir dan miskin. Serta bergaul bersama mereka dan menjenguk mereka apabila ada yang sakit di antara mereka. Nah, ini sesuatu hal yang memang mungkin ada sebagian kita merasa sulit. Ya. Ini sifat-sifat yang seperti ini memang tidak mudah untuk dilakukan. Kalau seandainya memang masih terdapat keganjalan dalam hati kita. Tapi kalau seandainya kita meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa bahwasanya kita meminta agar Allah memberikan kemudahan untuk bergaul bersama mereka, untuk bisa mencintai mereka, untuk bisa membantu mereka, maka insya Allah hal tersebut bisa dilakukan. Ini yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Oleh karenanya ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini juga sekali lagi kita tidak bisa memaknai satu kalimat apakah itu dalam Al-Quran maupun hadis secara tekstual.
gunanya kita belajar ilmu agama, gunanya kita mengaji kepada seorang guru, ya, itu agar bisa salah satunya di dalam memaknai hal ini. Contoh doa yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hyini miskina, wa amitni miskina, wahsyurni yaumal qiyamati ma'al masakin. Kalimat miskin di sini bukan berarti miskin harta, tidak. Berapa banyak orang, ya, ada yang mengartikan hadis ini dengan mengatakan, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin. Tidak. Rasulullah tidak menyuruh kita miskin, tidak. Lihat bagaimana sahabat Utsman ibnu Affan yang begitu kayanya. Ya, apakah Rasulullah merintahkan untuk kepada sahabat Utsman bin Affan untuk menjadi miskin? Tidak. Makna miskin di sini artinya mutawadi, orang yang tawadu. Allahumma hyini miskina, ay mutawadi'a. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan tawadu. Wa amitni miskina, dan wafatkan aku dalam keadaan tawadu. Wahsyurni yaumal qiyamati ma'al masakin, serta kumpulkan aku kelak di hari kiamat bersama orang-orang yang tawadu. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ingat, kalimat miskin di sini maknanya at-tawadu, bukan miskin harta, tidak. Ya. Nah, yang selanjutnya disebutkan dalam kitab ini, ya, nahwil judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadi wal iffah. Iffah itu artinya adalah menjaga diri. Maksud menjaga diri adalah menjaga diri dari segala sesuatu yang diharamkan. Ya. At-taharruzu anil haram. Menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan. Bahkan bukan hanya itu, termasuk menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. La yu'rafu hilhu wala haramu. Yang tidak diketahui kehalalannya ataupun keharamannya. Ini yang disebutkan dalam kitab tersebut bagi kita untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang jelas-jelas keharamannya ataupun dari sesuatu yang belum jelas kehalalan atau keharamannya. Ya, agar kita berhati-hati dalam hal tersebut. Yang selanjutnya, wal iffati wal israfi. Israf artinya sifat berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Agama Islam mengajarkan kita agar tidak berlebih-lebihan ataupun melampaui batas atau ghulu dalam setiap perbuatannya. Karena berlebih-lebihan itu merupakan sifat tercela dan tidak akan mendatangkan manfaat juga kebaikan bagi pelakunya. Akan tetapi justru dianggap buruk oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya untuk berlebih-lebihan, baik dalam hal ibadah maupun dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Misalnya makan dan minum. Singkat kata, larangan untuk tidak berlebih-lebihan ini bukan hanya dalam konteks duniawi, tapi juga dalam konteks ukhrawi atau akhirat, yang berkenaan dengan masalah akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq." Katakanlah Muhammad, wahai ahlu kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak dibenarkan dalam agamamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ini di dalam masalah duniawi saja juga sudah dijelaskan, ya, termasuk dalam masalah makan dan minum. Makanya Rasulullah mengajarkan thuluthun li ta'amika, ketika kita makan sesuatu, ya, di perut kita ini sepertiga untuk makanan kita, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syurbika, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun li nafsika, sepertiga itu untuk nafas. Karena lihat orang yang makan, ya, dalam keadaan kekenyangan, dalam keadaan yang kenyang, berapa banyak yang susah, sulit untuk bernafas. Kenapa?
semuanya perutnya itu diisi dengan penuh dengan makanan dan minuman. Akan tapi Rasulullah mengajarkan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga masih bisa untuk kita bernafas. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW agar apa? Agar tidak israf. Kita tidak berlebih-lebihan ya ketika makan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin." Sungguhnya sifat mubadzir itu adalah kawan-kawannya setan. Yang selanjutnya ya, wattaqtiru. Wattaqtir di sini maknanya apa? Ya, sifat pelit atau irit dalam menafkahi keluarga. Nah, ini sifat pelit, irit dalam menafkahi keluarga. At-tadyiq fin nafaqah. Dikatakan at-taqtir wa huwa at-tadyiq fin nafaqah. Irit dalam menafkahi keluarganya. Sifat irit yang dimaksud sini adalah irit dalam hal menafkahi keluarganya. Sehingga mengesankan orang tersebut pelit dalam memberikan nafkah untuk keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Surah Al-Furqan ayat 67. Maksudnya apa? Walladzina idza bazalu amwalahum lam yasilu fi badhrim laha ila hadit tabdzir. Yani mereka ya yang membelanjakan harta mereka tidak sampai kepada batasan tabdzir, mubadzir, berlebih-lebihan. Walam yudayyiqu fi badliha, dan tidak menyempitkan juga dalam pembelanjaan tersebut. Ala man tajibu alaihim nafaqatuhu, ya, tidak menyempitkan maksud tidak pelit ketika memberikan nafkah. Ala man tajibu alaihim nafaqatuhu, bagi orang yang wajib diberikan nafkahnya, yang menjadi tanggungannya dalam nafkahnya. Nah, ini dijelaskan di sini ya tentang orang yang irit, tapi irit dalam menafkahi keluarganya. Karena apa? Yang harus kita ketahui, yang harus kita yakini, bahwasanya seorang suami, seorang kepala rumah tangga, ketika mereka keluar dari rumahnya, atau ketika mereka mencari rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menafkahi keluarganya dengan niat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza anfaqar rajulu ila ahlihi wa huwa yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Muttafaqun alaih. Apabila seorang kepala keluarga keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, idza anfaqar rajulu ila ahli wa huwa yahtasibuha, dan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, fahiya lahu shadaqah, maka apa yang ia berikan untuk keluarga tersebut bernilai sedekah. Nah, ini ya yang harus kita ketahui, kita selaku laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ketika kita memberikan nafkah untuk istri dan anak-anak kita. Ketika kita keluar rumah, kita niatkan, ya Allah, saya mencari rizkimu, saya keluar rumah untuk mencari rizkimu semata-mata mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Ya, saya ingin menafkahi istri dan anak-anak saya ya Allah. Saya mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Nah, ini dianggap nafkah yang kita berikan kepada istri dan anak kita tersebut merupakan pahala sedekah. Nah, ini juga banyak yang tidak tahu hal tersebut. Ya. Makanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu harus didasari dengan niat. Setiap perbuatan itu harus didasari dengan niat yang baik. Contohnya seperti ini, ketika kita meniatkan sesuatu, kita keluar dari rumah kita untuk mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata kita mencari rizki tersebut, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilai pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Para jamaah sekalian insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang terakhir, waqad sannafa Sayyidul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaqi wa ni'ma ma sannafa fayajibu 'ala kulli muslimin hifdzuha. Bahwasanya Al-Imam Sayyid waqad sannafa Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim. Al-Imam Sayyid yang mulia Ustadz Nasiruddin Abu Al-Qasim telah mengarang sebuah kitab fil akhlaqi tentang akhlak. Wa ni'ma ma sannafa. Dan karya beliau tersebut adalah sebaik-baik karya yang beliau tulis. Fayajibu 'ala kulli muslimin hifdzuha. Oleh karena itu setiap muslim itu harus mempelajarinya. Siapa Al-Ustadz Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim ini? Dijelaskan beliau adalah Husain bin Muhammad Raghib Al-Asfahani yang bergelar Abdul Qasim. Seorang ulama ahli tafsir sekaligus seorang sastrawan ahli bahasa. Wafat pada tahun 502 Hijriah atau 1108 Masehi. Ada salah satu karya kitab tersebut yang terkenal, ya kalau tidak salah namanya Al-Mufradat fi Gharibil Quran. Ini, ya. Nah, demikianlah ya sedikit pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Bagaimana Ustaz Sidik? Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullah khairan jaza kepada guru kita Ustadz Bahaudin yang sudah memaparkan sepenggalan pasal dari kitab Ta'limul Muta'allim dari serial kajian kita untuk saat sekarang. Dan kepada jamaah sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz terkait tadi yang beliau jelaskan atau hal yang lain, dipersilakan. Ustadz, tadi ada yang mohon disampaikan lagi Ustadz terkait dengan doa memohon ketawaduan yang baru saja Ustadz sampaikan. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma hyini miskinan. Diketik di sini bisa nggak? Diketik di sini? Di chatting. Nggak bisa ya? Iya. Antum imla aja. Allahumma hyini miskinan. Ay mutawadhi'an. Allahumma hyini miskinan. Miskinan bermakna mutawadhi'an. Dalam artian mutawadian ya, tawadu. Mutawadhi, orang yang tawadu. Nah, wa amitni miskinan. Amitni miskinan. Miskinan. Nah. Wahsyurni yaumal qiyamati ma'al masakin. Wahsyurni sad saya. Pakai hasyara. Hasyara. Ya. Wahsyurni yaumal qiyamati ma'al masakin. Yaumal qiyamati ma'al masakin. Dan kumpulkanlah aku ma'al masakin. Kelak di hari kiamat. Kumpulkan aku kelak di hari kiamat bersama orang-orang yang tawadhu'. Jadi konten mohon miskin itu dalam artian tawadhu ya Ustaz ya, tawadhu. Iya. Jadi bukan miskin harta. Ya. Ingat. Ya. Bukan miskin harta. Makanya saya bilang ya, hati-hati ketika kita membaca sesuatu baik dari Al-Quran maupun hadis, tidak bisa kita menerjemahkan secara kalau dibilang tekstual aja. Makanya pentingnya kita belajar ngaji kepada seorang guru itu seperti itu. Sebagaimana tadi yang saya sebutkan juga tentang masalah hadis tadi itu, ingat ya, ada kalimat la yu'minu ahadukum, jangan diartikan tidak beriman salah seorang dari kalian, tidak. Tapi maksudnya
La yu'minu ahadukum la yakmulu imana ahadikum. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian. Termasuk la yadkhulul jannata. Bukan berarti tidak akan masuk surga. Tapi maksudnya apa? La yadkhulul jannata ma'al awwalin. Tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang terlebih dahulu masuk surga. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti Gitu, abadan gitu, Ustaz ya. Iya, bukan abadan, bukan. Laisa litta'bid. Baik, jamaah sekalian, silakan apabila ada yang ingin diminta penjelasan lebih lanjut dari Ustaz kita. Yang mau via chat juga boleh. Mau langsung, silakan di unmute. Speakernya bisa diaktifkan apabila di antara Bapak Ibu mau menyampaikan pertanyaan. Silakan. Baik, salam dari Ustadz Hendak tadi, Ustadz. Beliau ada agenda. Ada acara, iya nggak apa-apa. Ya. Ini kemarin ada pertanyaan Ustadz yang kelewat, Ustadz. Oh iya. Iya, kebetulan kemarin ada kawan kita yang menyampaikan pas sudah selesai ini, pas saya pulang, ini kelewat. Kemarin ini dari siapa yang tanya ini? From Risdianto. Ah, ya. Hadir nggak sekarang nih, Pak Risdianto? Pak Risdianto, sepertinya belum kelihatan ya. Belum. Ini nggak apa-apa, kita bahas aja. Mana yang lebih besar dosa orang yang berilmu yang bermaksiat, atau ibadahnya orang yang bodoh? Kalau besar dosa orang bodoh yang beribadah, kasihan ya orang yang belum kena dakwah. Nih, nah ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, termasuk orang yang belum sampai padanya dakwah Islam. Kalau dikatakan mana lebih besar dosanya orang berilmu yang maksiat, ya, dengan orang atau ibadahnya orang bodoh. Tadi saya jelaskan, ya, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Sungguh kerusakan yang amat sangat besar, ya. Orang yang alim, orang yang berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Maksudnya apa? Dia tetap berbuat maksiat. Ya, ini dikatakan dosa. Sudah kerusakan yang sangat besar. Akan tetapi ada lagi yang lebih besar dari itu, wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Lebih besar lagi dosanya orang bodoh tapi beribadah. Karena apa? Begini, orang yang alim, orang yang berilmu, ketika mereka melakukan dosa, bisa jadi satu saat mereka akan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwasanya apa yang ia lakukan itu adalah satu perbuatan dosa. Ini bedanya alim mutahattik. Ya, ada satu kemungkinan orang yang alim ini, orang yang berilmu ini, ketika ia berbuat maksiat kepada Allah, satu ketika dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, menyesali atas dosa-dosa yang pernah ia lakukan tersebut, karena ia tahu bahwasanya apa yang ia lakukan itu adalah satu perbuatan dosa. Beda dengan orang, ya. Beda dengan orang, ya, yang orang yang bodoh, orang yang jahil. Orang yang tidak berilmu. Mereka beribadah hanya menganggap bahwasanya apa yang ibadah yang mereka lakukan itu udah benar. Walaupun tanpa dasar. Mereka menganggap bahwasanya cukuplah, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji, yang penting saya bayar zakat, dan lain sebagainya. Dia tidak menyangka bahwasanya ibadah-ibadah tersebut butuh kepada ilmu. Yang mana pada akhirnya banyak ibadah-ibadahnya tersebut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena kejahilannya tersebut. Nah, ini ya. Terus lagi yang berkenaan lagi, satu lagi, kasihan ya orang yang belum kena dakwah. Beda, orang yang belum kena dakwah itu beda. Ini berkenaan dengan makna mukallaf. Makna mukallaf al-balighu al-aqilu alladzi balaghahu aslu da'watil Islam. Orang dikatakan mukallaf, maksudnya apa? Sudah terkena beban. Ya, ketika dia melakukan perbuatan baik, pahalanya untuk dirinya. Ketika ia melakukan perbuatan dosa, dosa untuk dirinya.
Makna mukallaf al-balihu al-aqil, orang yang balik dan berakal, alladzi balaghahu aslu da'watil Islam, yang sudah sampai kepadanya asal dakwah Islam, yakni dua kalimat syahadat, seperti itu. Nah, bagaimana orang yang belum sampai dakwah kepada mereka? Orang yang belum sampai dakwah, maksudnya dakwah itu adalah aslu da'watil Islam. Dua kalimat syahadat, ya, mereka tidak dihukumi dosa, seperti orang yang misalnya tinggal di satu daerah di lembah misalnya, yang sama sekali belum pernah tahu dunia luar, tidak pernah mendengar apa itu azan, nggak pernah mendengar apa itu orang mendengar ini ada agama namanya Islam dan lain sebagainya. Tidak pernah ada yang mendakwahkan pada mereka tentang agama Islam, ya. Nah, mereka ini termasuk orang-orang yang nanti yang selamat di akhirat. Ya, dikatakan ahlul fatrah, mereka orang-orang yang selamat di akhirat. Beda dengan orang yang sudah mendengar asal dakwah Islam, yakni dua kalimat syahadat, tapi mereka kemudian tidak mau belajar. Tidak masuk Islam, ataupun sudah Islam tapi tidak mau belajar. Karena ingat, kewajiban mempelajari ilmu agama itu adalah hukumnya wajib. Nah, itu Ustaz. Baik Ustaz. Jazakumullah Ustaz. Ada lagi nih Ustaz yang tadi. Nah, bagaimana bila ada yang mempelajari ilmu Islam, ilmu agama melalui atau dengan cara melihat kajian di YouTube dari beberapa ustadz? Gimana Ustaz? Selama orang tersebut yang menyampaikannya tersebut itu memang terpercaya, jelas keilmuannya, ya, itu masih bisa kita ambil. Ya, beda halnya kalau seandainya orang tersebut memang tidak jelas keilmuannya. Maksudnya apa? Kan ada beberapa orang yang ketika ditanya menyampaikan satu hal yang salah, akhirnya menganggap apa? Ya guru saya ya Rasulullah misalnya. Saya langsung belajar dari Rasulullah dan para sahabat misalnya seperti itu. Saya langsung baca dari Al-Quran dan hadis tanpa ia belajar kepada seorang guru. Ya, nah ini yang repot, yang bahaya tuh seperti itu. Kalau seandainya ia belajar walaupun dari YouTube misalnya, tapi orang yang ia ambil pelajaran darinya itu memang betul-betul orang yang berilmu. Maksud berilmu, kita tahu track recordnya. Contoh misalnya ya banyaklah ulama-ulama sekarang. Kalau memang itu baik, itu benar, ya silahkan diambil. Ya, itu seperti itu. Yang kita khawatir, yang sembarangan menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis, itu seperti itu. Itu Ustaz. Artinya tapi tetap lebih bagus lagi, memang langsung belajar kepada seorang guru. Jadi ketika kita ada satu permasalahan yang kita tidak jelas, kita belum tahu maksudnya, belum tahu pemahamannya, kita bisa tanya langsung pada guru tersebut. Itu Ustaz. Bisa ketika ada yang belum jelas bisa langsung mengkonfirmasikan, misalnya memahaminya juga khawatir salah dengan apa yang disampaikan, begitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, ini bagaimana menghabiskan makanan bila dibuang sayang padahal merasa sudah kenyang Ustaz. Nah, efeknya jadi misalnya begini, biasanya di emak-emak nih Ustaz. Biasanya makan mungkin setelah anak selesai makan lah, karena siap untuk menampung yang daripada terbuang. Tapi kadang-kala misalnya kita sudah dalam keadaan kenyang, tapi anak-anak makan habis, dibuang sayang, takut tabdzir. Tapi kalau dimakan kok khawatir kira-kira menzolimi diri nggak gitu. Gitu Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz? Mic-nya mungkin goyang nggak, Ustaz?
Ada gangguan sinyal nampaknya, Ustaz. Mic-nya dicabut dulu, pasang lagi mungkin, Ustaz. Headset-nya. Namanya sedang ada gangguan nih, Ustaz. Oh ya, Ustaz, nampaknya memang sedang ada gangguan mungkin sinyal atau apa, Ustaz. Kemarin beberapa kali ketika saya online juga beberapa teman-teman sempat merasakan adanya gangguan, dan mohon maaf pada jamaah sekalian karena di Ustadz ada gangguan teknis untuk speakernya. Mohon dimaklumi, insya Allah untuk sementara, untuk tajawubnya, untuk bersama-sama kita sharing, kita untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ustadz, insya Allah kita tunda di pertemuan yang akan datang, Ustadz, ya, insya Allah ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan kita bisa kembali 2 pekan yang akan datang, kita lanjutkan kajian taklim wal muta'alim kita, dan insya Allah mudah-mudahan keberkahan selalu bersama kita, kemudian dukungan Allah dan kemudahan juga membersamai kita. Kami aturkan terima kasih, jazakumullah khairan jaza kepada guru kita Al-Ustadz Bahaudin SAG beserta jamaah sekalian yang sudah bersama-sama di majelis ini. Mudah-mudahan senantiasa membawa keberkahan untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga insya Allah meskipun kajian dalam majelis yang virtual dan mini ini tetap berdampak positif hingga munculnya cita-cita kita baldatun thayyibatun warabbun ghafur tetap bisa terwujud dengan peran kita, sekecil apapun peran kita. Kami aturkan kembali jazakumullah khairan jaza kepada guru kita Ustaz Bahaudin SAG, dan kepada hadirin sekalian kami aturkan terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, kalau masih gunakan forum ini untuk saling sapa, silaturahim, tafadhal, mungkin kesempatan untuk bertegur sapa di antara kita, silaturahim, mungkin lama tidak bertemu dan lain sebagainya.